Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Efriana Tulikmah, NIM 2101040019. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang biografi Kyai Haji Ahmad Siddiq, kontribusinya terhadap pemerintahan dan pemikirannya terhadap dasar negara Indonesia, guna memenuhi kebutuhan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Siapa Kyai Haji Ahmad Siddiq itu? Ahmad Siddiq dengan nama kecil Ahmad Muhammad Hasan lahir di Jember pada hari Ahad Legi 10 Rajab 1344 Hijriah atau tanggal 24 Januari 1926 Masehi. Ia adalah putra bungsu Kyai Siddiq dari ibu Nyai Zaikah atau Nyai Maryam binti Kyai Haji Yusuf. Ahmad ditinggal abahnya dalam usia 8 tahun. Sebelumnya pada usia 4 tahun, Ahmad sudah ditinggal ibu kandungnya yang wafat di tengah perjalanan di laut ketika pulang dari menunaikan ibadah haji. Jadi sejak belia, Kyai Ahmad sudah menjadi yatim piatu. Riwayat pendidikan Kyai Haji Ahmad Siddiq yaitu Kyai Ahmad belajar mengaji mula-mula kepada abahnya sendiri, yaitu Kyai Siddiq. Selain mengaji pada abahnya, Kyai Ahmad juga banyak menimba ilmu dari Kyai Mahfud. Banyak kitab kuning yang diajarkan oleh kakaknya. Kemudian Kyai Mahfud pun mengirim Kyai Ahmad menimba ilmu di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Kontribusi Kyai Haji Ahmad Siddiq di pemerintahan dimulai ketika pemilu 1955. Kyai Ahmad terpilih sebagai anggota DPR daerah sementara di Jember. Kemudian perjuangan dalam mempertahankan kepemerintahan kemerdekaan 45 dimulai dengan jabatannya sebagai Badan Eksekutif Pemerintah Jember bersama Alatif P dalam PNI, Pesiahan dalam PBI, dan Nazaruddin Latif dalam Syumi. Saat itu Kyai Ahmad juga berjuang di pasukan Mujahidin dalam PPPR pada tahun 1947. Saat itu Belanda melakukan agresi militer yang pertama. Belanda merasa kesulitan membasmi PPPR karena anggotanya adalah para kiai. Agresi tersebut kemudian menimbulkan kecaman internasional terhadap Belanda sehingga muncullah perundingan Renville yang memutuskan sebagai berikut. 1. Mengikuti daerah-daerah berdasarkan perjanjian Linggarjati. 2. Ditambah daerah-daerah yang diduduki Belanda lewat agresi harus diakui Indonesia. Sebagai konsekuensi perjanjian Renville, maka pejuang-pejuang di daerah kantong atau termasuk Jember harus hijrah. Para pejuang dari Jember kebanyakan mengungsi ke Tulungagung. Di sanalah Kyai Ahmad mempersiapkan pelarian bagi para pejuang yang mengungsi tersebut. Kemudian karir beliau di pemerintahan yaitu pengabdian yang dimulai sebagai Kiai Kepala KUA atau Kantor Urusan Agama di Situbondo. Lalu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Jawa Timur. Pada saat itu, Departemen Agama dikuasai oleh tokoh-tokoh NU dan Kyai Haji Wahid Hasyim sebagai Menteri Agamanya. Di NU beliau adalah aktif di kepengurusan tingkat Jawa Timur. Selanjutnya Kyai Haji Ahmad Siddiq pensiun dan mengasuh pondok pesantrennya. Lalu pemikiran Kyai Haji Ahmad Siddiq. Pada masa pemerintahan Orde Baru muncul disinterpretasi tentang Pancasila sebagai asas berpikir dan bertindak dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada saat itu umat Islam curiga terhadap rencana pemerintahan Orde Baru menerapkan asas tunggal Pancasila bagi organisasial dan politik. Melalui berbagai rapat, seminar, simposium hingga lokakarya, Kyai Siddiq sangat piawai menawarkan gagasannya dengan argumentasi pedagogis dan religius sampai akhirnya NU berhasil diyakinkan untuk pertama kalinya menerima Pancasila sebagai tegas sebagai asas dalam berorganisasi, yang kemudian diikuti oleh organisasi keagamaan lainnya yang awalnya secara tidak tegas atau ragu bahkan curiga dalam penentuan sikap atas penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal. Kyai Siddiq memiliki argumen bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia didasarkan atas prinsip pertama, kaum muslimin Indonesia melalui para pemimpinnya ikut aktif dalam merumuskan dan kesepakatan menetapkan undang-undang dasar negara ini. Dan kedua, nilai-nilai luhur Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 menjadi dasar negara dapat disepakati dan dibenarkan menurut pandangan Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin Indonesia secara bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia memikul tanggung jawab untuk memenuhi dan melaksanakan kesepakatan bersama itu. Baiklah, itulah sekilas biografi, kontribusi, dan juga pemikiran Kyai Haji Ahmad Siddiq yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.